itu sebetulnya kita negara ini nggak salah konstitusi kita. Yang salah kita belum ketemu presiden yang berani bilang begitu. Kerusakan lingkungan timah, Bangka Belitung, tambang rusak. Pada rusak, hancur, kayak zaman Belanda dihitung sebagai korupsi kerugian negara. Kerusakan ekologis segala macam. Nah, kalau kayak begini, kenapa nggak dihitung Kalimantan lobang-lobang bekas batu bara? Aduh. Nikel, Sumatera. yang lobang-lobang, Sumatera, potong kayu hancur. Kok Ada apa ini nih? masalahnya siapa backingnya mungkin? Waduh. Kita nggak tahu toh. Menurut keyakinan gua ada Menurut backing. keyakinan Bapak. Ada backing. Iya. Terima kasih ya Panji. Masalahnya tukang malingnya sekali masuk Hotel Lindung, tangannya botak. Kan kita tahu nih, misalnya gunung apa, Bukit Suharto Iya. apa. Kemarin Sumatera kan kita udah lihat dari peta. Sekarang Kalimantan. Bolong-bolong kan? Papua sebentar lagi. Nah, jadi Paham. izin resmi. Maksud gua kalau mau gunakan hukum yang sama, kalau gitu pajaknya sesuai nggak? Nah, terus kenapa negara cuma terima pajak sekian? Kalau orang kampung gua nih, ini orang kampung gua yang cerita. Modal pinta dua, modal keyakinan dia. Iya. Modal keyakinan Lucu dia. banget gitu podcastnya gitu. Dia bilang begini nih, keyakinan dia nih. Dia bilang gini tau nggak? Hop, dia bilang, gua aja nih, kalau di kampung di rumah gua di Belitung kan biasa tuh. Iya. Di rumah tiba-tiba tuh ketemu timah tuh nggak? Iya. Di Belitung tuh Emang sering. banyak di situ. Banyak ketemu timah. Itu si pengusaha yang mau nambang timah di situ, yang punya tuan rumah, padahal dia nggak punya hak apa-apa kan? Iya. Rumah ganti yang lebih bagus. Ada yang lebih pintar tau nggak? Ya sudah, lu kalau mau kebun gua lu habisin, kan gua kebun Iya. lada, kebun sahang misalkan. Ngitung. Dia nggak hitung kebunnya lah. Lu kalau mau ambil kebun gua udah tua juga, oke, lu nambang tempat gua nggak mau jual kebun. Dia mau gimana? Setiap timah yang lu angkat keluar dari perut bumi kebun itu, Iya, tempat gue ini. maka 10-20% punya gua. Iya. Dia ngomong begini nih, pinter dong. Pinter banget kan? Dan negara sudah ada presidennya. Migas, kan gua tempat Pertamina nih. Iya. Jadi orang datang ngebor, eksplorasi, begitu dia berhasil, angkat 15% itu punya negara loh, di luar pajak yang lain. Bagi hasil. Oke. Nah, makanya negara menurut Menteri ESDM, tiap bulan mengeluarkan harga migas dan batu bara ini. Iya. Ada nih. Iya. Karena dia nggak mungkin ngambil barang kan. Iya. Nanti si kontraktor tuh disuruh beli dengan harga ini. Termasuk dolarnya berapa, kursnya gitu loh. Nah, pertanyaan gua, kalau betul kita mau tambang beneran, kenapa cuma hitung royalti doang? Kenapa nggak bilang, siapapun yang mau nambang di Indonesia, boleh. Lu mau tambang emas 1000 ton, boleh. Berarti 200 ton punya gua. Iya. Punya negara dong. Iya. Selain yang pajak yang sama-sama bayar nih. Orang bilang nggak mungkin orang mau. Lu tenderin aja. Gue yakin banyak pengusaha asing yang masuk ke Indonesia. Berani. Partner lokal dikasih 20% juga saham. Iya. 15 kan? Iya. Nah, kenapa nggak kayak gitu? Lu kok kayak gitu semua hutang negara lunas. Lunas dong. Apalagi soal kayu nih. Kita ngomong kayu. Kalau hutan lindung nggak boleh dipotong sama sekalipun, lu kira museum? Nggak benar dong. Nggak bisa juga. Tapi motongnya mesti gini. Ya, ada caranya lah. Kita udah contoh Finlandia. Finlandia itu tanam satu pohon, dia tebang satu pohon ya. Dia ada hitungannya. Dia tebang ini ada 1, 2, 3. Iya. Yang 2 ini dibiarin. Iya. Sehingga benih yang jatuh, karena ada neduin, tumbuh nih. Tumbuh. Nah, tau nggak? Jangan diambil semua daerah situ. Kalau Iya. satu tukang potong kayu di Finlandia, Iya. dia habis potong pohon ini, dia nggak sempat lihat pohon ini tumbuh dan dipotong kembali. Karena butuh 90 tahun. 70-90 tahun baru bisa potong kembali. Di Indonesia, 10-20 tahun udah tumbuh. Berarti seorang umur 20 tahun, kalau udah potong kayu nih, dia masih bisa nikmatin 3 kali potong tumbuh. Nah, pertanyaan saya, kenapa kita nggak mau contoh? Toh kita udah tahu sistem alam regenerasi pohon. Tunggul pohon aja kalau gergaji nih, kalau masih ada tedu-tedu pohon yang lain, tumbuh lagi loh. Betul. Apalagi bibit yang jatuh nih, Betul. kalau ada tedu-tedu yang lain, tumbuh lagi. Betul. Masalahnya tukang malingnya sekali masuk Hotel Lindung, tangannya botak. Kan kita tahu nih, misalnya gunung apa, Bukit Suharto Iya. apa. Kemarin Sumatera kan kita udah lihat dari peta. Sekarang Kalimantan. Bolong-bolong kan? Papua sebentar lagi. Nah, jadi maksud, kalau kita mau berpikir secara normal, kok pejabat kita nggak tahu? Emangnya masa nggak kelihatan? Suruh drone, nggak usah anak gua aja 6 tahun, pakai Google Map, keluar kosme yang mana, botak mana. Ya kan kita bisa langsung ngecek. Ini ada apa Ini nih? masalahnya siapa backingnya mungkin? Waduh. Kita nggak tahu toh. Menurut keyakinan gua, ada Menurut backing. keyakinan Bapak. Ada backing. Iya. Terima kasih ya Panji. Udah ngajarin Ini kita. lucu banget. Nggak Ini tahu kalau kata Panji lu. ditangkap ini juga kena deh. Nggak ada kata buktian tau kan? Iya. Menurut iya. Tapi kan Pak, kita kan udah sama-sama tahu ya dengan permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia. Rasanya apa? Sistem politik kita tidak akan bisa kita benahi kalau sistem hukum kita tidak bisa kita benahi duluan.
Iya. Aku ngerasa sistem hukum ini menjadi fundamental dari pilar negara kita berdiri yang paling jarang sekali berusaha untuk diperbaiki gitu. Enggak gini. Sebetulnya kalau kita Apa bicara aku salah? sejarah ya. Sejarah itu sudah menyadari. Ketika kita mau merdeka, Belanda kan belum kasih kita merdeka. Iya. Kita punya KUHP semua yang diributin juga dari peninggalan Belanda. Mm-mm. Jadi para proklamator kita itu atau menyusun BPU PPKI, saya yakin mereka udah sadar bahwa hukum ini mesti beres. Tapi panglima hukumnya siapa? Nah, disitulah mereka memberikan kuasa penuh panglima tertinggi pada presiden. Betul. Nah, dengan harapan presiden bisa memperbaiki ini. Kalau anggota DPR tidak mau membuat undang-undang, partai politik nggak ketemu nih. Betul. Zaman Soekarno bisa dekret presiden, Iya. bahkan dia bisa bikin perpu. Ah. Zamannya Pak Jokowi dia bikin perpu undang-undang cipta kerja. Iya. Ada DPR nggak? Ada konsultasi masyarakat nggak? Nggak ada yang marah. Nah, kalau sekarang kita bicara hukum, coba kalau langsung kita tahu akar masalah Indonesia kan korupsi. Presiden langsung mengatakan, saya mau membuat perpu pembuktian terbalik harta pejabat. Siapa yang nggak bisa buktikan harta dari mana, lebih baik jangan jadi pejabat. Mm-mm. Gaji gua naikin. TNI Polri paling bawah pangkatnya 3 kali, 5 kali UMP. Biar fair kan? Nah, pengadaan. Gua gunakan e-katalog dengan bukti faktur pajak. Ya. Langsung pengadaan cepat. Pembangunan, konstruksi, pakai appraiser. Ya. Aku yakin nggak ada rakyat yang mau demo. Kalau lu bikin kayak gitu. Transparan. Undang-undang terbuka, cipta kerja masih ada yang jelas. demo loh. Kalau ini kan transparan. Terus gua akan buka semua pemakaian uang lembaga, kementerian, semua lu kamu bisa lihat. Sampai beli air mineral berapa duit, sampai satuan lembar ketiga bisa gua buka. Ngerti? Ini Ngerti? soal trust. Paham. Nah, jadi itu sebetulnya itu kita negara ini nggak salah konstitusi kita. Yang salah kita belum ketemu presiden yang berani bilang begitu. Ini keyakinan gua. Nanti ada yang tersinggung, gua gak menghina loh. Paham, Ini paham. keyakinan. Iya, sesuai dengan siapa yang memakainya kan, Iya. ibaratnya Kita kan gitu ya, harap- Pak. Dulu saya harap Pak Jokowi lakukan. Iya. Nah, sekarang kita harap Pak Prabowo lakukan. Iya. Kalau ada KUHP baru, Bos. Betul. Hati-hati ngomong lu. Iya, singkat cerita Pak, kalau Bapak sendiri kan sekarang sipil ya posisinya ya. Ya. Ada nggak kemungkinan Bapak kembali ke politik dalam Aku waktu dekat? masih ketua bidang ekonomi partai PD Perjuangan. Iya, itu kan di partai. Kan berarti masih di politik. Iya, cuma maksudnya di jabatan politik yang seperti menteri, Wah, seperti itu gubernur, maksudnya. ibarat kalau lu mau pakai syarat teologi ya. Ini orang lagi kumpul bangun menara Babel. Lu nggak mungkin kuat batalin. Kecuali Tuhan yang robohin tuh menara Babel. Lu bisa nangkep lagi. Ada nggak Pak kemungkinan roboh negara Babel itu Pak? Tergantung Tuhan. Tapi arah negara ini Pak, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun, Bapak pasti udah prediksi. Nggak mungkin. Sebetulnya saya prediksi tidak mudah ya. Kenapa saya bilang tidak mudah? Kalau secara teori politik, negara Kamboja, Myanmar gitu kecil satu etnis saja bisa banyak ribut gitu ya. Nah, kita ini kan ribuan. Betul. Nah, saya selalu percaya bahwa Indonesia itu disayang Tuhan. Proses ini semua terjadi. Semua ada sebuah proses. Tuhan izinkan supaya kita itu tidak masih kemakan cekokan kolonial Belanda untuk mengadu domba berdasarkan suku, agama, ras antar golongan. Golongan elit, bangsawan, militer, non-militer, sipil, non-sipil. Itu kan politik divide et impera yang diteruskan dari zaman kolonial terus ke Orde Baru. Orang ada etnis tertentu. Nah, tiba-tiba saya melalui peristiwa-peristiwa seperti ini, Orang belajar kan? kan orang jadi belajar. Ternyata sekarang kita lebih paham bukan soal casingnya ya. Casing sih boleh oligarki, Bos. Kalau hatinya rakyat kan beda. Daripada mukanya rakyat, hatinya oligarki kan kacau kata ini ya, kata. Ada yang ngomong gitu. Menurut keyakinan orang gitu. Keyakinan yang ngomong. Iya. Yang viral gitu loh. Iya. Lu kok biasa kan nyari-nyari nanya gue kan curhat-curhat doang. Kok sekarang jadi main politik lu main ngaji juga. Saya Gila. mulai seru Pak. Ini. Gila juga lo. Iya. Gue pikir lu mau ngajak-ngajak curhat lah. Kagak, Kan ini lu jadi seru, Pak. masuk ke politik. Kagak, Kacau saya mau juga. belajar. Ini kan Aduh. permasalahannya adalah masalah kita lihat komando di atas. Itu kan dia perlu informasi Pak ya. Komando ketika perlu informasi itu bisa datang dari banyak. Satu, dari orang circle-nya. Kedua, dia bisa bermain sosial media. Ya, Ketiga, dia betul. bisa mencari informasi. Saya mau tanya Pak, waktu Bapak dulu, Bapak kalau mencari informasi di mana Bapak cari Nah, informasi? gini, kalau aku dulu tuh gua gampang banget ya. Kita si sakti juga. Nah. Jadi aku nggak ada tim media sebetulnya. Oke. Aku cuma ada staff yang monitor komentar orang. Jadi setiap saya bikin kebijakan, dulu Jakarta kita untung ya, Oke. karena banyak wartawan kan. Oke. Saya rapim tiap Senin,
Saya kasih tahu kebijakan saya gini. Iya, iya. Saya ngikutin itu, Pak. Tahu kamu kan? Saya begitu keluar dari ruangan Rapim, wartawan tuh nunggu tuh. Iya, ngikutin kita itu. Langsung saya lempar Oke. yang saya sampaikan. Iya. Saya lagi tanya-tanya yang lain, saya belum masuk ke ruangan saya, berita online-nya udah keluar. Begitu berita online keluar, saya tanya sama staf saya, tolong baca komentar orang dong. Oh, acuan dari situ. Ya, begitu komentar, Pak, lebih baik yang positif Oke. daripada negatif. Atau ini imbang nih, wah imbang. Coba cek IP address-nya sama nggak? Ini robot bukan? Oke. Ini buzzer bukan? Oke. Kita bisa kenalin tuh. Iya. Tahu, buzzer cuekin. Terus aku langsung kalau masih ragu-ragu, gua turun ke masyarakat. Buat periksa lagi. Aku ngajak, aku ngomong. Oke. Kalau gua mau lakuin ini. Kira-kira. Kira-kira kalian keberatannya di mana? Oke. Kan langsung tahu. Iya, jadi cross check dua Gak both mungkin side. bohong kan? Nah terus makanya gue tuh jarang baca berita tuh Pak. Gue lebih suka baca itu nggak? YouTube apa? Gue lebih suka baca komentar orang. Walaupun sekarang komentar kita mesti seleksi ya. Iya, ini iya. robot, Ini robot atau IP atau atau bukan. iya, Nah, betul. Jadi aku tahu robot pun, buzzer pun, gue seneng gue baca. Karena biasa buzzer itu narasi yang dia minta nyerang kita itu mirip. Iya. Ganti-ganti nama tau nggak? Jadi minimal kita tahu nih. Oh pembenci Ahok itu nyerangnya di sini Iya. toh gitu loh. Iya, pasti narasinya itu. Apalagi udah basi-basi kan. Tuh Transjakarta tuh, korupsi tuh, Pertamina tuh. Kemarin juga banjir di Pantai Mutiara, Bapak dibawa-bawa, Pak. Iya biasa lah. Udah tahu kan ya? Gue mah udah kenyang gitu kan. Iya. Gue bisa lebih segar hari ini kan. Iya. Karena gue udah bisa mengatasi urusan gitu. Iya. Tapi itu Bapak udah prediksi dulu ya? Karena kan yang benci kita nggak bisa jamin semua orang suka kan. Tuhan aja yang benci. Iya. Apalagi kita Pak. Tapi saya mau nanya Pak, Bapak kan dulu menangani di sana, Pak, itu bakal hancur nggak Pak daerah situ Pak? Jadi gini. Saya pernah tinggal sana soalnya. Dulu waktu gue perbaikin waduk Pluit, orang kan bilang Ahok cuma mau ngamanin rumah dia. Iya. Gue bilang kita di Muara Karang itu kayak PIK itu udah bikin dam kayak Belanda. Iya. PIK dan Muara Karang kan semua di bawah muka laut nih. Tahu. Karena sistem lingkaran itu udah Tahu Pak. pompa. Tinggal sana juga. Nggak mungkin laut gimana dia udah sistem kayak Belanda nih. Orang Pantai Mutiara yang di laut. Lu lihat orang-orang Pluit Pantai Mutiara bikin rumah. Iya. Semua rata-rata 3 lantai, bawah kan garasi. Karena kita udah keseringan banjir Pak. Kalau ada apa-apa pasti ke atas. Udah tahu. Yang gua kasihan orang di Muara Angke, Muara Baru, rumah nelayan, rumah masyarakat. iya, benar. Lu lihat tuh rumah masyarakat. Ini tembok, cuma pakai 1 bata. Ini atap rumahnya mereka. Betul. Ini gitu tinggi sama nih. Kalau ini robo, kalau cuma akuarium robo atau tsunami pun mati, balik airnya nih. Iya. Tapi kalau ini robo, langsung lu jadi akuarium lu. Itu mati berapa juta orang nanti. Iya. Kalau dibiarkan, makanya dulu saya membuat kebijakan Yang ditentukan. pulau reklamasi itu kan nggak boleh nempel. Sesuai dengan yang bikin itu dari Pak Harto yang bikin. Ada kewajiban kontribusi 15% dari nilai NJOP untuk bangun ini tanggul. Ya. Tanggul ini untuk kita bangun untuk apa? Gue pengen tanggul tuh selebar jalan bila perlu ada 2 mobil. Sehingga Jakarta dari utara, kalau nggak salah 40-an kilometer ya, dari timur sampai ke barat itu, utara. Kamu tiba-tiba dapat tol tanpa bayar. Iya. Tapi itu tetap tanggul loh nggak? Iya. Nah, lalu bagaimana nelayan? Gue uji coba di daerah Cilincing. Pinggirnya laut. Di Cakung Cilincing nih, kan tinggi nih. Itu pakai tangga. Ada kok yang kita bikin dengan pusat dulu. Iya. Ada contohnya. Jalan tuh dia kurang lebar, nggak 2 arah. Gue Iya. pengen tuh bikin 2 arah. Duitnya dari mana? Dari kontribusi pulau reklamasi. Oh. Ini pulau reklamasi dibatalin tapi ada yang diizinin. Terus di dalam undang-undang ditulis ada peraturannya. Saya sempat protes. Semua diam. Kan saya masuk tahanan nih. Saya keluar. Saya kaget. Kok di Cakung Cilincing orang boleh dari kawasan Marunda bikin pelabuhan sampai ke laut sampai nusuk rencana pulau OPQ. Yang saya rencana mau bikin Tanjung Priuk baru. Biar dalam dapat untung buat. Kalau itu terjadi, orang Jakarta nggak usah bayar PBB atau rumah doang. Karena kita punya penghasilan. Itu dari zaman Pak Harto udah dikaji. Jakarta itu nggak boleh reklamasi pantai. Lu nggak boleh dari pantai diuruk. Karena kan dia kan aluvial. Iya. Kalau lu reklamasi ini air nggak mau keluar nih. Makanya semua pulau reklamasi itu disuruh bikin beda 150 meter pakai jembatan. Iya. Lu kalau kepikan pakai jembatan. Iya, biar naik dia. Karena nggak boleh nyambung ke daratan. Iya. Nah sekarang kok boleh pelabuhan kok nyambung? OPQ dibatalin bikin pelabuhan punya swasta. Saya udah segel. Saya segel loh itu. Waktu saya masih gubernur. Sekarang? Begitu gua masuk, ganti gubernur, lolos jadi pelabuhan. Alasannya izin pelabuhan beda dengan, walaupun Menteri Kelautan mengatakan ini ada pelabuhan boleh pun, kan nggak boleh menyalahi perda yang mengatur tata ruang wilayah. Toh. Nah itu kan jadi masalah. Terus
teman saya bikin pelabuhan di Belitung untuk pasien nih kan. Kita uruk. Kementerian Lingkungan Hidup, cas dia berapa puluh miliar tuh denda. Kok Menteri Lingkungan Hidup diam-diam saja? Kita ini terlalu banyak pembangunan narasi perkeliruan gitu loh. Nah, kalau kita mau kita buka baik-baik. Situasi negara kalau mau kita perbaiki bersama, ya gampang. Hutan kita kelola kayak Finlandia gitu loh. Itu kan murah. Kalau kamu nanam ulang 1 hektar, mungkin puluhan ratusan juta. Tapi kalau kamu gunakan kelola hutan dengan jatuh benih-benih tumbuh sendiri, itu beda. Nah, terus tambang. Kita izinkan, kita butuh uang. Saya setuju, ada menteri bilang. Negara maju mana yang nggak pernah tambang? Saya setuju. Tapi hasil tambang itu betul-betul masuk negara. Dan orang-orang udah bayar pajak, pensiun itu dipelihara. Kalau hari ini kita pensiun, kalau anak kita nggak bagus, kita nggak punya simpanan duit nih. Selesai. Waduh. Makanya aku lagi menggali bakat gua terus nih, apa nyanyi. Makanya kita takut kan. Beliau punya band ya. Sekarang gua jadi model pakaian loh. Iya. Serius. Iya. Jadi ini Gua apa? masuk ke fashion, gua masuk bisnis fashion. Kemana-mana dia sekarang ya beliau. Karena siap-siap pensiun susah kan. Anak gitu. Tapi selamat juga ya. Beliau nambah anak kemarin. Waduh. Nggak nyangka. Umur berapa sekarang, Pak? 60. 60. Ya. Punya anak masih bayi loh. Gak apa-apa, kan DNA gua kan sampai 100 tahun. Jadi gua ini kayak mundur 20 tahun. Ada